BTW ya, buku yang aku baca ini bagus banget loh. Oh iya, ini juga bagus. Tentang apaan tuh yuk? Ini judulnya tentang Your Next Step. Lucu sih kelihatan. Hai, Flo. Kenapa? Dari perpustakaan ya? Iya, kita dari baca tadi buku. nih. Oh gitu. Aku mau nanya sedikit nih. Apaan tuh, Flo? Tapi tentang narkoba loh. Boleh boleh. dong. Jadi gini, NAPSA itu kan akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Lah, kalau narkoba itu apa sih? Nah, kalau narkoba itu gampang, Fo. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya gitu, Fo. Jadi pada intinya sih sama aja, cuma satu yang bikin beda. Apa tuh? Nah, perbedaannya itu cuma kalau napsa itu lebih digunakan oleh petugas medis. Kalau narkoba itu istilahnya sering digunakan oleh kepolisian, badan penegak hukum, dan juga masyarakat kita tuh lebih tahu tentang istilah narkoba gitu. Oh gitu ya. Oke deh, makasih infonya ya. Siap deh. Mau ke perpustakaan, mau lebih banyak tahu info tentang narkoba. Oke, Fo, bagus, semangat. Oh iya, jangan lupa, anak relawan nggak boleh lupa. Benar, anak relawan nggak boleh Siap lupa. banget dong. Bye. Guys, kalian ngapain? Lagi liatin IG BNN. Iya, aku ikut dong. Iya, boleh. By the way, kecanduan itu apa sih? Masa nggak tahu sih kecanduan itu merupakan penyakit? Yang menyerang otak dan bersifat kronis, jadi kekambuhan hal yang biasa. Lah kok disebut penyakit? Iya iyalah, karena ada organ yang diserang, ada efek yang ditimbulkannya. Oh iya ya, narkoba pemicunya otak yang diserang. Anak relawan, Masa nggak tahu? Aku lapar nih, ke kantin yuk. Yuk. ya boleh yuk. Ayo. Tadi pelajaran biologinya susah banget ya. Iya, no. Bener-bener. Bener banget. Guys, aku mau tanya nih sama kalian. Katanya kan kecanduan itu menyerang otak ya. Terus bagian saraf mana yang diserang? Kan di otak ada banyak saraf. Kita tahu nggak, Nan? Tahu dong. Susunan saraf pusat kita yang diserang. Ibarat komputer, hard disknya yang diserang. Kalau udah kayak gitu, bisa kena ngeheng, KO, lemot, sama dilem biru. Dalam biru. Lempar ganti baru adanya gitu. Aduh, Jun perlu ingat ya, kita kan relawan, jadi harus kudu inget. Bener, gimana sih Juni ini? Santai guys, langsung pulang aja yuk. Ayo deh. Let's go. Perlu diingat dan dicatat, kecanduan adalah merupakan suatu penyakit karena menyerang otak, menyerang susunan saraf kita yang disebut dengan reward dan kronis. Ini menimbulkan kambuh-kambuhan seperti halnya penyakit lainnya. Kecanduan disebut penyakit karena menyerang organ tubuh kita yang sangat berbahaya. Pemicunya kemudian disebab sebagai akibat bagi pemakaiannya. Untuk itu, jauhi zat adiktif yang menyebabkan kerusakan otak kita. Jaga kesehatan, wujudkan Bali bersinar, bersih narkoba, war on drug. Rista lagi tensi tuh. Terus apa ya? Hai, Riz. Halo. Riz, tadi aku lihat kamu dari jauh tuh kayak kebingungan. Kamu kenapa sih? Ini aku bingung zat adiktif itu apa sih? Oh, kalau gitu Ivo kayaknya tahu deh. Apa sih, Vo? Zat adiktif itu adalah obat atau bahan-bahan aktif lainnya yang apabila dikonsumsi secara terus-menerus dapat menimbulkan efek yaitu ketergantungan ataupun adiksi. Nah, sama tuh kayak narkoba. Oh gitu. Terus psikotropika itu apa? Nah, kalau psikotropika itu gampang, Riz. Jadi singkatnya, psikotropika itu adalah zat atau obat baik alami maupun buatan tapi bukan narkoba. Nah, dia itu punya efek psikoaktif, jadi dapat menyebabkan perubahan aktivitas mental dan juga perilaku gitu, Riz. Oh gitu. Kamu inget-inget ya, soalnya aku masih lupa. Iya, tapi lain kali gak boleh lupa dong. Oh iya Riz, aku mau nanya balik nih. Apa sih itu narkotika? Nah, narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik secara sintetis maupun semi sintetis yang memicu sebuah perubahan atau penurunan kesadaran dan dapat menyebabkan ketergantungan gitu. Bagus kalian udah berdua udah inget banget. Tapi tadi ada yang materi yang lupa itu harus diinget-inget juga dong. Kalian kan relawan, gak boleh lupa. Iya Kak Lady. Oh iya, Riz, BTW kamu mau kemana sih? Aku mau ke kelas. Oh, kalau gitu bareng aja, kelas kita kan satu arah. Iya. Oh, kalau gitu jalan. Yuk Ril, kita
berangkat. Kita kan relawan BNN ada kunjungan nih. Oh iya, kita kan mau ke BNN provinsi ya? Yaudah nih, yuk kita berangkat sekarang. Guys, tunggu dulu. Alif, Melir, tunggu dulu. Kalian mau kemana? Kita mau ke BNN provinsi. Oh, tapi tunggu dulu, aku mau nanya. Tapi kamu ikut nggak? Mau ikut, tapi nanya dulu. Jadi kan psikotropika itu ada 4 golongan. Nah, kalau narkotika ada berapa? Ada 3. Golongan yang pertama itu untuk penelitian dan pengetahuan dan bersifat amat tinggi potensi ketergantungannya. Golongan kedua hanya pemakaian medis alias pengobatan dan bersifat tinggi ketergantungan. Dan golongan yang ketiga untuk pemakaian medis, untuk pengobatan dan bersifat ketergantungan juga yuk. Oh gitu, jadi bedanya di penggunaan sama sifat ketergantungannya ya? Makanya baca sama. Iya tuh, ayo lupa terus. Ya udah sih, jadi nggak ke BNN provinsi? Jadi Yaudah yuk. Ntar kepanasan tuh, aku hitung lagi. Guys, setelah aku baca-baca nih, kenapa ya narkoba itu dilarang? Ya iyalah Bin, narkoba itu kan zat adiktif dan biasanya hanya untuk penelitian dan pengobatan, bisa menyebabkan kecanduan loh. Emang semua orang bisa kecanduan ya? Ya bisa lah, Bin. Kecanduan itu kan penyakit. Semua orang bisa kena penyakit kan? Oh gitu ya, ngomong-ngomong kok ada sih istilah penyalahguna? Nah gini nih, Bin. Kan narkoba itu cuma digunakan untuk orang yang sakit sama penelitian. Kalau ada orang yang gunain tapi dia nggak sakit dan bukan untuk penelitian, itu penyalahgunaan namanya. Nah untuk yang memakai, penyalahguna dong namanya. Oh gitu toh, ya ampun baru ngeh aku. Anak relawan kok nggak tahu? Iya, gimana sih Bintang? Udah tahu kan sekarang? Udah dong. Oh ya, ngomong-ngomong itu buku apa sih yang kamu baca? Ya buku apa sih? Ini loh. Psikotropika dan bahan adiktif lainnya sama-sama menyerang syaraf pusat. Bedanya, narkotika memicu penurunan kesadaran, sedangkan psikotropika memicu perubahan mental dan perilaku. Narkotika digolongkan menjadi 3, sedangkan psikotropika ada 4 golongan. Narkoba dapat menyebabkan kita ketergantungan hingga kita menjadi kecanduan. Narkoba, jika tidak kita perlukan untuk keperluan medis dan kita memegang narkoba, maka dapat dibilang kita sebagai penyalahguna. Info, apa yang dimaksud dengan progresif kecanduan? Progresif kecanduan itu bahasa sederhananya adalah bertahap, berkembang, dan berkelanjutan ke tahap yang lebih berikutnya, Ran. Nah, benar banget tuh. Nah, terus kecanduan ini bersifat progresif. Artinya kecanduan itu dapat berlanjut ke tingkatan yang lebih parah gitu, Ran. Tahu nggak? Kecanduanku bersifat progresif, Mak. Apaan sih? Emang Rani kecanduan apaan? Cintaku padanya semakin progresif. Ayo kita dagang. Ibu, aku mau nanya lagi sekali. Kecanduan itu ada 3 tahap, bener nggak? Bener banget, Ran, ada 3 tahap. Yang pertama itu coba-coba, yang kedua ada penyalahgunaan, dan yang ketiga itu kecanduan, Ran. Nah, benar banget tuh. Menurut buku profesional nih, adiksi itu juga ada 4, antara lain rekreasional, situasional, intensif, dan kompulsif adiktif. Tapi sebenarnya pada dasarnya sih sama aja. Oh gitu. Kalau kecanduan itu berpengaruh nggak ke faktor gen? Berpengaruh kok, Ran. Buktinya dari gen orang tua aja sebesar 0,01%. Bener banget tuh. Dan sisanya itu bisa datang dari faktor eksternal dan juga internal pecandu gitu, Ran. Oh gitu toh. Rani, baru aja kemarin kita diskusi tentang itu udah lupa aja. Iya nih, Ran. Itu sebenarnya lupa beneran apa lupa inget sih? Lupa inget sih, biar kalian tuh mau jelasin aja. Dari kebiasaan, Ran. Iya nih, suka bercanda. Wah, seru banget tadi ya. Mendingan coba intervensi dari dia. Tapi nih, aku masih ada kurang paham. Apa sih? Apa? Kurang paham apa yuk? Depresan itu kan jenis narkoba yang menurunkan aktivitas otak menjadi pasif. Contohnya tuh kayak gimana sih? Ya pemakaiannya yuk, jadi nggak suka berkumpul alias menyendiri. Yang nggak suka keramaian, maunya mengurung diri gitu. Yang biasanya rajin jadi malas, yang biasanya cerewet jadi kalem. Kan tadi kita udah belajar. Iya, satu lagi. Iya, Pak. Apa Kan tuh? depresan itu jenis narkoba yang menurunkan aktivitas otak menjadi pasif. Nah, kalau stimulan? Kebalikannya, kalau stimulan itu dia membuat syaraf otak kita jadi lebih aktif lagi. Dih, Masa gitu aja lupa yuk, baru juga tadi dikasih tahu. Iya, satu lagi. Oke, apaan tuh? Kalau jenis narkoba yang membuat 5 panca indera kita menjadi kacau balau itu jenis narkoba yang mana ya? oh itu halusinogen. Misalnya nih, cicak di dinding dianggap buaya. Polisi tidur dianggap
ular lagi nyebrang nih ya. Bintang pertaburan dikira banyak nyamuk. Parah nggak sih ya? Iya, parah Gitu ya. banget sampai kayak gitu. Gimana sih? Makanya belajar kamu. Iya, review-review lagi tuh yuk, kan tadi kita udah belajar banyak banget kan di BNN Provinsi. Iya, nanti aku review lagi deh di rumah. Yaudah lah kalau gitu sampai jumpa dulu. Nam, lihat nih, ternyata ada istilah sakau juga loh. Emang sakau tuh apaan sih? Itu Bin, istilah dalam kecanduan, biasa disebut dengan putus zat. Maksudnya gejala fisik atau mental yang terjadi setelah kita berhenti dari asupan atau makan narkoba. Emang butuh waktu berapa lama sih? Harian sampai mingguan. Oh gitu, terus apa gejala setiap pecandu itu beda-beda ya? Iya, tergantung dari jenis narkoba yang dia pakai. Oh ya ngomong-ngomong, kamu ngapain sih nanya kayak gitu, Din? Ya, karena aku sebagai anak relawan harus tahu dong. Oh, betul juga sih kamu. Memang sih. Jadi itu adik-adik bahwa narkotika itu kalau kita merupakan bagian dari pengedar maupun bandar atau yang sejenisnya, itu ancamannya sesuai dengan undang-undang narkotika itu bisa diancam dengan pidana mati. Ingat, pidana mati. Bahkan ada tambahannya lagi adalah dengan dimiskinkan, artinya bisa dikenakan tindak pidana pencucian uang. Nah, kemudian bagaimana dengan mereka yang merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba? Itu setelah melalui proses yang dilakukan asesmen oleh BNN beserta aparat penegak hukum yang lainnya, jadi mereka harus direhabilitasi, bukan dipidana, bukan dipenjara. Sehingga saya berpesan kepada kita semua yang menonton acara ini, apabila ada di lingkungan kita, apabila ada saudara kita atau siapapun yang merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, jangan ragu-ragu untuk datang ke BNN terdekat atau tempat layanan rehabilitasi. Yang jelas pertama, dia tidak ditangkap. Nah, yang kedua, kalau datang rehabilitasi ke fasilitas yang dimiliki oleh BNN, dia gratis, biaya ditanggung oleh negara. Dan yang terakhir yang lebih penting lagi, supaya menjawab keraguan adik-adik semua, bahwa privasi dijamin. Hak untuk dia sekolah, hak dia untuk belajar atau kuliah, hak dia untuk bekerja tidak akan hilang. Artinya, proses rehabilitasi itu akan berjalan beriringan, tidak mengganggu proses belajar ataupun bekerjanya, dan kita tidak akan memberitahu kepada pihak sekolah atau kampus kalau yang bersangkutan datang secara sukarela ke BNN untuk direhabilitasi. Jadi, ayo, tunggu apa lagi? Segera datang ke BNN terdekat, datang ke tempat layanan rehabilitasi lainnya untuk direhabilitasi. Karena rehabilitasi itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Narkotika, bahwa pecandu, korban penyalahgunaan narkoba harus wajib direhabilitasi. Oke, salam sehat tanpa narkoba, war on drugs.